Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2021. Dan pagi hari ini kita memasuki tahun 2022. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau masuki tahun yang baru ini dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah di awal tahun 2022 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara rahmat dari Allah Bapa, Sang Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, pandemi yang masih kita hadapi membuat tahun 2021 menjadi tahun yang tidak mudah bagi kita. Tetapi Tuhan tetap membuktikan janjinya bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia pasti menolong kita. Mari kita naikkan pujian Tuhan selalu menolongku sebagai pernyataan iman kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 8 ayat 2-6 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan penendang. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
sehingga Engkau mengindahkannya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dalam tahun-tahun hidup mengiringi Tuhan Yesus, harus kita akui seringkali gagal dan jatuh. Dalam hidup bersama sebagai keluarga, sangat mudah bagi kita untuk saling menyakiti. Inilah waktu yang baik untuk kita datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta juga meminta maaf kepada sesama atas kesalahan yang kita lakukan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti
hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, Tuhan, kami berdoa saat ini, Tuhan, mengajukan pengampunan dosa kami, pengakuan dosa kami atas tindakan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun di hadirat-Mu, Tuhan, Allah yang sudah menebus kami. Tapi kami manusia yang terus-menerus mampu disapa oleh dosa, dan kami terkadang jatuh di dalamnya. Kami jatuh saat kami di dalam interaksi kami dengan sesama kami maupun kesendirian kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Ajar kami, Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, ibu, anak, kakak, adik, ataupun sebagai anggota keluarga, anggota rekan kerja, ataupun siapapun identitas kami melakukan kesalahan. Kami mohon ampunan yang datangnya daripada Tuhan. Buat kami terus, ya Tuhan, memperbaharui diri kami untuk tidak senantiasa jatuh dalam kubangan dosa, tetapi kami memandang Tuhan kami yang menyelamatkan kami dari dosa dan menang atasnya, supaya kami tertuju padamu untuk disempurnakan, untuk berjalan menjadi murid Kristus yang meneladani Engkau dalam sehari-hari kami. Kami mohonkan di awal tahun ini, Tuhan, hanya kami mampu terus jadi murid Tuhan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun kami sebelumnya. Dimuliakanlah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, tak terasa ya, kita hari ini sudah memasuki hari pertama di tahun 2022. Pasti banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, kan? Kalau Papa, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Papa bisa dilihat di rambutnya Papa yang sudah sekarang lebih banyak putihnya. Kalau Mama, bukti pemeliharaan Tuhan di tahun lalu apa, Ma? Mama bisa menolong banyak ibu melahirkan. Cakep. Kalau Arvin, apa bukti pemeliharaan Tuhan? Waktu kamu sakit, pilek? Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan Arvin. Pintar. Kalau Aneta? Aneta apa bukti pemeliharaan Tuhan? Oh iya, Aneta tahun lalu waktu fisioterapi, Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan sehingga bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Saya yakin, kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus juga memelihara jemaat sekalian dimanapun jemaat berada. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan karena kasih-Nya yang indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan tertilingi, oh oh sungguh indah.
sekalian, mari kita nyanyikan lagu dengan gerakannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari kita nyanyikan lagu ini, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan yang menguatkan saya dalam masa-masa saya menjalani panggilan hidup sebagai hamba Tuhan di usia yang bisa dikatakan sangat muda. Tantangan-tantangan yang dihadapi itu tentu tidak lepas dari faktor umur yang tergolong muda. Contoh, acap kali saya tidak tahu harus bagaimana memberikan nasihat kepada usia yang tergolong lebih dewasa ketimbang saya. Saya sempat dilema karena dalam pandangan saya sikap ditunjukkan itu sangat tidak elok untuk dilihat. Sempat saya menjauh tapi hati kecil saya bilang, kamu harus profesional dong. Namun suara hati saya itu bilang kayak belum 100% gitu, dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, dan ketika saya berdoa di situ saya merasakan kayak ketenangan, dan saya percaya bahwa berdoa kepada Tuhan itu menjadi salah satu sarana di mana saya menjadi kuat untuk menghadapi jemaat tersebut. Lalu sebagai hamba Tuhan juga tidak boleh memilih dengan siapa saya harus bergaul. Jujur saja tidak mudah untuk bergaul dengan orang yang lebih dewasa, karena ada satu pemikiran di dalam hati saya bahwa akan susah masuk karena bergaul dengan orang tua atau beradaptasi dengan orang tua pun pasti topiknya beda-beda, dan tentu topik dengan anak muda pun juga pasti beda, dan itu yang membuat kekhawatiran di dalam hati saya sebagai hamba Tuhan yang sangat muda. Tapi Tuhan menguatkan lewat pelayanan lansia. Saya dapat berkomunikasi dengan mereka. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan memberikan oma dan opa dalam pelayanan lansia ini. Mereka banyak menceritakan tentang kehidupan mereka di masa-masa waktu mereka masih muda. Mereka menceritakan apa yang pernah mereka cicipi dalam kehidupan mereka sebagai orang tua, dan banyak hal. Dan lewat pengalaman ini menguatkan saya, memberikan saya pelajaran untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang yang lebih tua umurnya ketimbang saya. Dan dari situ saya juga belajar melihat kebaikan Tuhan, melihat kebaikan apa yang Tuhan tabur dari apa yang mereka ceritakan, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya, walaupun saya posisinya masih hamba Tuhan yang masih muda gitu.
Dan contoh yang lain di masa pandemi ini membuat 180 derajat pelayanan saya beda. Yang dulunya saya pernah pelayanan cuma sekedar khotbah, bawa renungan, konseling dan segala macam, dan sekarang pegang media, dan itu menjadi satu privilege yang baik buat saya di masa-masa corona seperti ini. Tetapi anak muda tentu akan labil ketika dia merasa nggak bisa, ketika dia merasa terancam zona nyamannya, ya terancam gitu zona nyamannya. Tetapi saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya, dan saya juga mengingat kata orang tua saya, kalau belum mencoba 100 kali jangan dulu menyerah. Dan itu menjadi sumber kekuatan saya, apalagi di tengah-tengah pelayanan media ini. Saya bersyukur ada Bang Hardi, ada Bang Dante, ada C. Shirley, ada Bang Monang, ada hamba-hamba Tuhan lain yang mendukung saya untuk bisa di dalam media ini. Dan puji nama Tuhan, semua berkat mereka, pertolongan yang Tuhan titipkan lewat mereka itu menjadi sumber kekuatan saya, walaupun tidak 100% saya sempurna menggunakan alat-alat media. Dan contoh yang lain juga adalah saya sempat ragu menjadi hamba Tuhan yang paling muda di tempat ini, apalagi saya seorang perempuan, lalu saya menjadi seorang hamba Tuhan, walaupun masih bilang praktek, tapi bagi saya juga punya tanggung jawab yang besar dalam pelayanan ini gitu kan. Tetapi saya bersyukur hamba-hamba Tuhan di sini menguatkan saya, memberikan saya semangat di tengah-tengah masa yang sibuk rekaman dan segala macam. Hamba-hamba Tuhan di sini juga memberikan saya seperti vitamin gitu ya, supaya saya bisa menjalani pelayanan di tempat ini dengan penuh semangat. Dan saya akui anak muda seperti saya ini cepat labil, cepat main perasaan kalau sudah segala sesuatu yang ada terjadi. Tapi berkat mereka saya boleh menjadi anak yang kuat, hamba Tuhan yang kuat menjalani masa-masa pelayanan ini. Oleh karena itu, di tengah kerumitan dan tantangan menjalani panggilan hidup sebagai hamba Tuhan di usia muda, saya tidak mau menyerah begitu saja. Saya melihat ke belakang, Tuhan baik sekali mengirimkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Pak Febri, Pak Heri, Pak Prana, Bang Dante menolong saya untuk terus bergerak dalam pelayanan ini. Saya juga bersyukur melihat kebaikan Tuhan lewat teman-teman media yang membantu saya, dan semuanya yang Tuhan titipkan di dalam pelayanan GKM Anugerah ini sungguh luar biasa. Dan itu memberikan saya kekuatan bahwa sekalipun saya muda, saya harus tetap semangat, saya harus bijaksana, saya harus memakai kesempatan ini untuk terus melayani Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu kekuatan untuk saya menjalani panggilan saya di masa muda. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya bagian firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kami, kekuatan bagi kami untuk masuk di tahun yang baru ini. Tuhan tolong singkapkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahaminya, dan mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesaya 40 ayat 1-11, berita kelepasan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk
menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mami, Kianu, lihat. Ini Dedi dapat SMS berhadiah 175 juta. Wow, kira-kira kalau kita dapat uang segini buat apa ya? Jalan-jalan. Pasti kita bisa happy banget kalau kita dapat uang sebanyak ini. Benar enggak? Benar. Dedi sih berharap ini beneran. Tapi sayang, pasti ini SMS penipuan. Tapi nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah bahwa dalam hidup ini kita selalu punya harapan. Harapan bisa membuat hidup kita itu menjadi lebih indah. Bahkan membuat kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Harapan itu lebih dari sekedar makanan, minuman, pakaian. Harapan itu seperti bahan bakar bagi hidup kita. Ya, tanpa pengharapan kita ini seperti mobil yang kehabisan bensin, akan mogok, itu ya. Tanpa pengharapan kita nggak bisa menjalani kehidupan ini. Tanpa pengharapan kita bisa patah semangat, bisa apatis. Bahkan juga ketika kita putus harapan, maka nggak bisa dibayangkan betapa hancurnya kehidupan kita. Oleh sebab itu, harapan punya peranan yang penting dalam kehidupan kita. Harapan, tanpa pengharapan kita tidak bisa hidup. Cuma pertanyaannya adalah, dari mana sumber pengharapan kita? Dari mana kita mendapatkan sumber pengharapan? Itu hal penting yang bersama-sama perlu kita renungkan bersama. Manusia menaruh pengharapannya pada banyak hal. Ada yang menaruh pengharapannya pada dirinya sendiri. Maka orang-orang itu akan hidup sedemikian rupa, berjuang menjadi yang terbaik. Banyak hal dia akan lakukan supaya dia bisa memenuhi harapannya. Namun bagaimana jika ada kesalahan yang dia lakukan? Bisa jadi dia akan kecewa dan merasa diri dia sudah tidak menjadi sumber pengharapan bagi dirinya. Ada orang lagi yang menaruh pengharapannya kepada orang lain. Kita harus terus menjaga hubungan baik dengan orang-orang tertentu, berkomunikasi terus-menerus, bersikap manis dan lain sebagainya. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan menjadi kecewa sebab kita bisa kehilangan sumber pengharapan kita. Kemudian ada orang yang menaruh sumber pengharapannya pada nasib. Selalu berharap nasib baik melingkupi dia. Berharap dapat undian, dapat hadiah, dapat door prize gitu ya, dapat rezeki nomplok. Tapi nasib itu kan tidak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi.
Dan ketika apa yang diharapkan itu tidak terjadi, maka orang-orang yang menaruh pengharapannya pada nasib itu bisa jadi kecewa dan merasa dia kehilangan pengharapannya. Dan ada lagi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau ini jelas terlihat sangat rohani, bukan? Ya. Karena apa? Karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika masalah-masalah yang terjadi di dalam hidupnya itu terjadi karena kesalahannya kepada Tuhan, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang demikian akan merasa, sudahlah, saya tidak perlu berharap lagi kepada Tuhan. Saya tidak cukup baik, saya tidak cukup pantas untuk berharap kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel, sebagaimana yang tadi Kianu bacakan, itu adalah contoh bagaimana mereka punya masalah di dalam hidupnya berhubungan dengan pengharapan. Nah, orang Israel sedang punya masalah besar. Masalah besarnya adalah bahwa mereka butuh pengharapan untuk dapat bertahan di dalam kehidupannya. Masalah utamanya adalah bahwa mereka itu bersalah, mereka itu berdosa, mereka melakukan kejahatan, dan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka ketika mendapatkan bagian firman Tuhan tadi, mereka sedang dibuang di Babel selama 70 tahun. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka sendiri. Selama mereka di Babel, mereka putus asa. Karena persoalannya adalah mereka tidak taat sama Tuhan. Mereka akhirnya memang tidak dapat menjadikan diri mereka sendiri sebagai sumber pengharapan. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa di sekitarnya? Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu, bangsa Israel, bangsa yang di sekitarnya salah satunya adalah Babel. Bangsa ini justru juga jadi sumber masalah bagi orang Israel. Bangsa Babel dikenal kuat. Dia punya pasukan perang yang luar biasa. Tetapi justru bangsa ini juga tidak bisa diandalkan. Karena apa? Karena justru mereka yang menawan bangsa Israel. Sekali lagi, mereka tidak bisa berharap sama orang lain. Berharap sama bangsa lain. Berharap sama Tuhan. Wah, mungkin mereka juga merasa, pantas gak ya berharap sama Tuhan? Karena apa? Karena mereka sadar betapa mereka telah melakukan sesuatu yang salah kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, ada saatnya di dalam hidup ini bahwa ketika kehidupan ini tidak dapat kita andalkan baik diri kita maupun juga orang lain, justru karena memang mereka menjadi sumber persoalan kita. Bahkan terkadang Tuhan pun juga terasa begitu jauh karena pemberontakan kita kepada Dia. Dalam kondisi seperti ini, pastinya bangsa Israel putus asa. Mereka membayangkan hidupnya akan hancur. Di tengah keputusasaan dan kehancuran hidup orang Israel, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Dikatakan demikian, hiburkanlah umatmu, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi orang Israel untuk bertahan ketika mereka ada di dalam masa pembuangan, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka sedang susah hati, kehilangan pengharapan. Wow, ini adalah kabar baik yang puluhan tahun dinantikan oleh orang Israel. Tuhan memberikan pengharapan dan pelepasan. Murka Tuhan tidak selama-lamanya. Ada saatnya Tuhan menghukum mereka karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Tetapi ada pula saatnya kasih Tuhan melimpah atas orang-orang Israel. Kasih dan kemurahan Tuhanlah sumber pengharapan kekal di dalam kehidupan ini. Gambaran tentang kasih dan kemurahan Tuhan dijelaskan di ayat 11. Demikian. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, bagian ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mengerti
betapa putus asanya manusia ketika manusia tidak lagi dapat berharap pada dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Tuhan mengerti betapa ragunya manusia untuk berharap kepada Tuhan ketika menyadari bahwa masalah-masalah yang terjadi di dalam hidupnya justru karena kesalahan dan dosanya sendiri. Tuhan menerobos ketidakberdayaan manusia. Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada manusia. Dan itu menjadi sumber pengharapan yang kekal di tengah dunia yang mudah berubah ini. Tugas kita, Dedi dan Keanu, adalah menyambut Tuhan, sang sumber pengharapan itu. Namun, dengan apa kita menyambutnya? Nah, Nabi Yesaya juga mengingatkan kita bagaimana kita menyambut pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan di sana dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayo, Keanu, Mami dan juga saudara yang ada di rumah, kira-kira siapa yang pernah mengucapkan kalimat yang kira-kira bunyinya hampir sama? Yohanes Pembaptis. Yes, good, benar. Kalimat ini ribuan tahun kemudian diucapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan apa? Sebuah panggilan untuk bertobat. Nah, apa yang menarik dari bagian ini? Yang menarik adalah pertama bahwa ada kasih dan kemurahan Allah. Ada juga yang kedua, kasih dan kemurahan itu harus disambut dengan pertobatan. Apakah ini berarti kita harus bertobat dulu baru Tuhan mengasihi kita? Tentu saja bukan demikian. Ayat ini hendak mengajarkan kepada setiap kita bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu selalu mendahului pertobatan kita. Kasih dan kemurahan Tuhan itu bukanlah tanggapan Allah atas pertobatan kita. Kalau kita bertobat, Tuhan baru mengasihi kita. Enggak seperti itu. Tetapi justru kasih dan kemurahan itu adalah pemberian Tuhan. Jadi, sederhananya seperti ini. Tuhan tidak berkata, ayo kamu bertobat dulu, baru kamu kasihi. Enggak. Tetapi justru Tuhan akan berkata, ini, terimalah kasih dan kemurahanku. Maukah kamu bertobat? Nah, ini juga yang pernah diajarkan Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan tentang seorang bapa yang berlari-lari menyambut anaknya yang hilang. Di dalam cerita itu kita tahu bagaimana sang bapak ini tidak bertanya anaknya apa yang dia lakukan. Kayak seperti lagu seperti ini. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Tuhan tidak tanya kayak gitu ya. Tetapi apa? Anak itu dipeluknya, anak itu dirangkulnya gitu ya. Itu menunjukkan betapa kasih dan kemurahan Tuhan itu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Nah, kita diajak untuk menyambut pengharapan itu dengan bertobat. Bertobat itu bukan sekedar kita menyesal akibat dosa-dosa kita. Kalau kita buat sesuatu, kita mendapatkan akibatnya, ya memang seperti itu. Tetapi bertobat itu juga berarti kesediaan untuk kita itu ngaku, untuk kita itu menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, hidup Keanu, hidup Mami, hidup saudara semuanya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan relasi-relasi kita. Mengandalkan apalagi nasib. Kita tidak bisa mengandalkan. Bertobat itu berarti kita setuju bahwa hidup ini harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia sumber pengharapan kita. Bertobat berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu selalu menjadi sumber pengharapan. Kalau kita berharap sama manusia, sama diri kita sendiri, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, hari ini kan kita memasuki tahun 2022. Ya Keanu ya, Mami, juga saudara-saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur
kita boleh melewati sepanjang tahun 2021 dengan berbagai macam hal yang harus kita lewati. Dan kita melihat sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan untuk selanjutnya kita pun juga mempercayai bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu di tahun 2022. Tapi kita tetap mau percaya bahwa kita mau jalani hidup ini dengan selalu berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap terus dekat dengan Tuhan Yesus sambil membawa pertobatan kita. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Sama seperti lagu yang sama-sama kita akan nyanyikan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup setiap kita, hidup saudara dan saya, keluarga kami, semuanya ada di dalam hatinya Tuhan. Dan mari kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah doa dan juga keyakinan kita untuk menjalani sepanjang tahun-tahun hidup yang Tuhan percayakan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Na 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 na. Na 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 na. selalu mengalir, penuhi
kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Selalu mengalir penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sebagai keluarga, kita akan bersama-sama memasuki tahun 2022 dengan selalu berharap kepada Tuhan, Sang Sumber Pengharapan. Kita akan menjalani hari baru dengan harapan baru. Nah, kita akan saling mendoakan, gitu ya. Nanti Keanu doakan Dedi dan Mami. Mami nanti doakan Dedi dan juga Keanu, dan Dedi akan mendoakan, berdoa berkat juga buat kalian semua. Nah, jemaat sekalian juga bisa melakukan hal ini di rumah ketika kita bersama-sama beribadah bersama. Nanti silahkan anak bisa mendoakan orang tua, gitu ya. Orang tua mendoakan anak, dan secara khusus di bagian terakhir nanti khususnya para kepala keluarga, para suami atau pasangan laki-laki silahkan mendoakan untuk istri, anak ataupun juga pasangannya, memberkati mereka dengan keyakinan kita menjalani tahun 2022 ini dengan harapan baru di dalam Tuhan. Oke, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Keanu mau berdoa untuk Mami dan Dedi. Tuhan memberkati mereka berdua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saya akan berdoa untuk Heri suamiku. Tuhan tolong berkati dia di dalam segala tugas tanggung jawab pelayanannya. Tuhan jaga keluar masuknya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan limpahkan hikmat sehingga dia mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Hamba juga berdoa untuk anakku Keanu. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati segala cita-citanya. Tuhan buat berhasil apa yang dia kerjakan. Tuhan pimpin langkah hidupnya satu demi satu. Sampai dia bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi anak Tuhan yang memuliakan Engkau di dalam segala laku hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati Maria. Kiranya dia boleh menjadi pasangan, menjadi penolong bagi hamba-Mu untuk bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Pakailah dia dengan cinta yang daripada-Mu, agar dia dimampukan untuk mencintai pasangannya, mencintai anak-anaknya, dan cintanya juga boleh dibagikan bagi sesamanya. Hamba-Mu berdoa memberkati dia, menjaga keluar masuk dia di dalam segala hal yang dikerjakan. Hamba-Mu juga berdoa memberkati anak hamba yang Tuhan percayakan, Sebastian Keanu. Biarlah dia tumbuh menjadi anak yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Dia mengerti jalan-jalan-Mu, dia memahami apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Tuhan juga akan memberkati masa depan indah dan cerah yang telah Engkau persiapkan. Dan jadikan Keanu anak yang bertanggung jawab, mempersiapkan diri untuk apa yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kehidupannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri akan ibadah buka tahun 2022
2 pada saat ini dengan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu di tahun baru yang akan engkau jalani. Kiranya engkau senantiasa mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.